Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin hadirat, adik-adik, santriwan santriwati semuanya, alhamdulillah di malam yang ke-10 ya. Di malam yang ke-10 Al-Lailatul Ashirah min Ramadan, nahnu istata'na an nusalli jama'atan, yani salat al-isya wa yaliha salat tarawih jama'atan, yang tentunya kita bisa dipastikan bahwa kita ini masih disayang oleh Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan himasah, kekuatan, dengan diberikannya kemampuan, keinginan, ghirah, kesehatan terutama, sehingga kita semuanya masih bisa melanjutkan, menjalankan, mengimani kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah sholat isya yang kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih secara berjemaah di masjid, musholla, Ma'had Tahfidzul Quran Yayasan Dalail Gresik ini. Sering saya sampaikan agar kita terus merendahkan hati, merendah diri, khudu', tawadhu, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terus dibimbing, agar kita terus diberi arahan irsyadat, diberi ma'unah hidayah serta taufik untuk kita terus menjadi orang yang istiqamah, menjadi orang yang konsisten, menjadi orang yang terus menerus mudawam dalam menjalankan ibadah kita, baik mahdhah ghairu mahdhah, baik wajib maupun sunnah, terutama kita laksanakan secara berjemaah. Kalau kita melaksanakan secara berjemaah, pahala kita rata sama-sama banyak, sama-sama besar. Kalau kita sholat sendirian, munfarid, di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, selain itu bukan anjuran syariat, bukan anjuran Nabi. Kita sering tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara totalitas, khusyuk, benar dan baik. Belum tentu kita mampu. Namun kalau kita menjalankannya dengan berjamaah, bareng-bareng, walaupun kita ada yang khusyuk, ada yang capek, ada yang setengah ngantuk, ada yang setengah malas, atau bahkan semuanya malas,
lemas karena kekenyangan misalnya, bukan lemas karena capek kerja, bukan, tapi capek karena kekenyangan dari pagi puasa, lapar, siang udah haus, kita bertahan untuk makan sampai maghrib, iftar takjil. Saking laparnya kita biasanya semangatnya melebihi dosisnya, makanannya melebihi kebutuhannya, semuanya masuk, es masuk, nasi masuk, air masuk, pisang, kurma, kue, jajan, teh masuk semuanya. Yang biasanya kalau makan di luar puasa habis sepiring, mentok 1,5 piring, bahkan di bulan puasa di saat buka itu sering over. Saking enaknya, saking nyamannya, saking nikmat bahagianya di saat kita melaksanakan ibadah takjil dan iftar berbuka puasa, terutama kita bukanya berjamaah bareng-bareng, nikmat. Semuanya rasanya tidak ada makanan yang tidak enak, semuanya nikmat. Dan dari nikmat itulah ayo terus mudawam, ayo terus kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, segala nikmat, baik besar maupun kecil, baik sehat maupun kondisi apapun, kita bukan harus menyadari diri kita, benar-benar meniatkan diri kita, benar-benar menyandarkan diri kita, kehidupan kita kepada Allah. Apa-apa disyukurin. Nikmat ketika buka puasa, nikmat ketika sholat, nikmat ketika sahur, nikmat ketika ngaji, tadarus, tahfidz, semuanya nikmat. Lah dari itulah kita harus bersyukur. Ada yang di saat makan tidak nikmat, banyak. Ada yang ketika sholat tidak merasakan nikmat, banyak. Ada yang ketika tidur tidak merasa nikmat, banyak. Susah tidur, sakit-sakitan, susah makan karena faktor X, entah karena muntaber, entah karena emah, entah karena lambung, entah karena sakit tenggorokan, entah karena kanker, sakit mulut, dan lain-lain semacamnya. Dari inilah harus kita terus sandarkan bahwa kesehatan kita itu diberikan oleh Allah semuanya. Rezeki yang kita makan diberikan oleh Allah. Badan kita sehat seger buger diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lupa dengan syukur dan zikir. La tansa an tashkurallaha subhanahu wa ta'ala alladzi qad a'tana sihhatan, a'tana itma'annan, a'tana himasatan wa quwwatan wa waqtan wa fursan li ta'qidi wa li musyarakati kulla ansyitatina fi hadzal mahad khassah, yani fi li kulli barnamij li kulli ansyitah kulli yawm kulli laila fi hadzal mahad. Alhamdulillah. Sudah merasakan gak nikmatnya puasa? Sudah merasakan gak nikmatnya buka puasa?
Beda nggak makan di saat buka dan makan setiap hari? Memang beda jauh. Nikmatnya luar biasa, enaknya luar biasa, nyenyaknya luar biasa. Karena itu memang Allah berikan sebagai keistimewaan bagi orang yang berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Sumu tasihu. Jika kalian sering sakit-sakitan dalam puasa, maka insya Allah menjadi orang yang sehat. Lalu Allah berfirman dalam hadis qudsi atau kama qala dalam hadis, lis-shaimi farhatun inda iftarin wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nih, salah satu bocoran yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, lis-shaimi farhatun inda iftari. Bagi orang yang berpuasa mempunyai keistimewaan langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan terutama. Keistimewaan yang luar biasa ini tidak pernah didapat selain bagi orang yang berpuasa. Apa itu? Satu, kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar hari-hari yang lain, di luar bulan-bulan yang lain, yaitu farhatun inda iftari, keistimewaan, kebahagiaan yang diberikan langsung oleh Allah di dunia, inda iftari, ketika dia hendak berbuka puasa, nikmat rasanya. Bahkan rezeki dari segala macam datang, bahkan makanan, semua jenis makanan datang. Kaya miskin, mampu tidak mampu, ada saja makanan yang bisa kita santap, yang bisa kita makan, yang bisa kita konsumsi. Dan itu menjadi nikmat tertentu, nikmat yang khusus dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Ini baru keistimewaan sebagai bukti bahwa kita sukses menjalankan ibadah puasa selama hari suntuk, dari subuh sampai maghrib berpuasa kurang lebih 12 jam. Nanti kebahagiaan itu akan didapat yang tidak pernah didapat sebelumnya di luar puasa. Makan memang sama, makan sehari-hari, sama makan nasi, sama makan lauk, tapi ada rasa yang berbeda. Dan rasa bahagia, senang, bangga, tenang inilah yang kita cari, yaitu di saat saat kita buka puasa. Alhamdulillah. Kalau yang nggak puasa, makannya biasa-biasa saja. Di saat minum rasanya biasa saja. Iya bayar. Tapi kalau minumnya orang yang berpuasa, masya Allah, senangnya, nikmat sekali. Makannya orang yang berpuasa rasanya nikmat, bahagia, nyaman. Dan justru ini kenikmatan yang nyata, kebahagiaan yang nyata kita peroleh sebagai orang yang mukmin yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu apa yang keistimewaan yang kedua? Pengen tahu apa keistimewaan kedua yang Allah berikan nanti bagi orang yang berpuasa? Pengen tahu? Pengen tahu? Keistimewaan yang kedua Allah berikan kepada orang yang berpuasa,
terutama puasa di bulan suci Ramadan, wa farhatun inda liqa'i rabbih, jaminan bagi orang yang penuh tulus ikhlas beriman kepada Allah dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah memberikan jaminan, garansi, memberikan tiket secara khusus, dia akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sholat, Allah tidak memberi jaminan nanti di surga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu. Kita zakat belum tentu kita diberikan kelebihan-kelebihan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu. Kita sholat, kita zikir, kita ngaji memang besar pahalanya, tapi tidak ada yang menandingi pahalanya yang lebih besar dari keistimewaan yang akan diberikan nanti di akhirat, di surga. Farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan yang luar biasa, yakni Allah akan menemui pahalanya orang-orang yang punya pahala dari puasa Ramadan. Allah akan menemui sendiri, Allah akan menyapa, Allah akan menunjukkan pahalanya, Allah akan memberikan tempatnya, Allah akan melayani sendiri. Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, siapa yang nerima, siapa yang ngelayanin, siapa yang nyatat? Malaikat. Kalau kita zakat, kalau kita infak, kita dapat pahala besar, tapi tidak sebesar pahalanya orang Namun kalau puasa, Allah tanggung sendiri, Allah catat sendiri, Allah berikan sendiri, Allah temuin langsung sendiri. Khusus pahala Ramadan, khusus pahala puasa, Allah tanganin sendiri. Ibarat kalau kita ngasih bantuan, kita nih umat atau masyarakat penduduk negeri Republik Negara Indonesia mendapatkan bantuan yang banyak, mendapatkan bantuan yang besar. Siapa yang turun yang paling menyenangkan kalau bantuan itu diberikan? Ada Pak Lurah, senang apa tidak? Ada Pak RT, senang apa tidak? Kita dapat pahala, kita dapat ganjaran, dapat hadiah yang besar. Anggap kalau hadiahnya mobil atau rumah atau apalah, udah besar, diturunin langsung sama presiden, dikasih ini hadiahnya Mas Fadlan, diserahkan langsung sama Pak Jokowi. Nih pahalamu Mas Hafiz, saya kasih sendiri, saya antar sendiri. Kata Pak Jokowi, lebih seneng mana? Ketemu langsung sama Pak Jokowi sama ketemu Pak RT? Ketemu langsung. Ada bantuan pahala yang besar tak diberikan kepada penduduk negeri Republik Indonesia, namun bantuan itu masih melewati menteri, masih dilewati dinas-dinas setempat, masih lewat bupati, masih lewat DPR, masih lewat Pak RW, masih lewat Pak RT, akhirnya nyampe bantuan itu. Namun khusus bantuan pahala bulan puasa Ramadan, Allah turun langsung. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsinya? Allah berfirman kepada malaikat mengatakan, as-saumu li wa najzi bih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dan berfirman, bilang ke malaikat, wahai malaikat, khusus bulan Ramadan, puasa Ramadan, pahalanya saya handle sendiri, saya catat sendiri, saya ambil sendiri, dan pahalanya nanti akan saya kasih sendiri oleh as-saumu li
wa ana ajzi bi. Puasa itu hak saya. Puasa itu saya yang nanggung, saya ngambil, saya catat, saya semuanya. Langsung ditanganin sendiri. Ibarat tadi hadiah mobil, Pak Jokowi yang nanganin sendiri. Tidak nyuruh-nyuruh malaikat, tidak nyuruh hambanya yang lain, tidak nyuruh menterinya kalau Pak Presiden, tidak nyuruh Pak Lurah, tidak melalui siapa-siapa. Khusus puasa Ramadan, pahalanya Allah ambil sendiri, nanti hadiahnya, pahalanya Allah kasih sendiri. Saking besarnya, saking istimewanya, saking dirindukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kalau kita umat hamba kaum Nabi Muhammad mendapatkan syariat untuk berbuka, untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Jangan ragu, walaupun lapar dari pagi sampai sore, kita dapat dua kebahagiaan. Apa tadi yang pertama? Kebahagiaan inda iftari. Yang pertama yaitu ketika kita menjelang berbuka. Lalu yang kedua yang paling istimewa, kita akan bertemu langsung bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang gak pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kalau di dunia kita diberi hadiah, dipanggil oleh Master Jokowi, senang apa tidak? Kalian dipanggil nih, dibelikan tiket terbang ke istana, senang apa tidak? Senang. Tapi Pak Jokowi bukan cuma ngasih tiket, Pak Jokowi datang sendiri, diantar, dibagi langsung. Farhatun inda liqa'i rabbih. Suatu saat Allah akan menemui orang-orang yang berpuasa. Namun apa syaratnya? Jangan lupa puasanya harus sesuai. Puasanya tidak boleh nyuri-nyuri. Subuh puasa, duha puasain, nanti zuhur habis zuhur nyuri, lari ke jeding bawa botol aqua, minum di sana. Minum itu nyuri namanya. Ya sama dengan membohongin, tidak akan dapat. Maka caranya bagaimana? Banyak orang puasa yang tidak dapat apa-apa dari puasanya karena banyak hal yang membatalkannya. Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kam min shaimin, banyak sekali orang yang berpuasa, kamin, banyak sekali. Kamin itu artinya banyak banget, banyak kamin shaimin, begitu banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi, namun dia tidak dapat apa-apa sama sekali dari puasanya. Tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa dari puasanya. Apa yang dia dapat? Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'. Dia hanya dapat lapar, wal 'atash, dan dahaga. Dia hanya haus dapat, lapar dapat, tapi pahala puasa tidak dapat. Apa kira-kira yang menyebabkan kita hanya dapat lapar? Apa kira-kira yang menyebabkan suatu saat kita nanti ketika dihisab, ketika dilihat dalam catatan amal kita ternyata tidak dapat pahala dari puasa itu? Hanyalah dicatat kamu orang lapar, kamu dulu haus, tapi pahalamu tidak ada. Apa sebabnya?
Di berbagai keterangan dijelaskan. Makanya tadi malam dijelasin bagaimana agar kita memanfaatkan, mengoptimalkan seluruh organ tubuh kita. Bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus. Orang berpuasa harus imsak. Harus ngerti imsak. Tuh kalau di kampung atau di ini kan ada tuh diumumkan imsak. Imsak diumumkan imsak. Di sini beda. Apa artinya puasa itu secara lugatan, terminologi adalah imsak. Artinya amsaka yumsiku artinya apa? Apa yang pintar bahasa Arab? Yang suka buka kamus? Hah? Amsaka yumsiku artinya menahan. Menahan. Apa yang harus kita tahan? Apa yang harus kita tahan? Biar puasa kita benar-benar puasa yang imanan wahtisaban, maka kita harus benar-benar imsak. Menahan diri dari emosi, menahan diri dari ngomong yang jorok, menahan diri dari gosip, menahan diri dari tengkar, menahan diri dari ngomongin temannya, ngomongin tetangganya, ngadu fitnah apalagi. Termasuk menahan diri dari mendengarkan, menyimak hal-hal yang negatif. Ditahan. Di bulan suci Ramadan ditahan semuanya. Ditahan pandangannya agar tidak melihat hal-hal yang maksiat. Ditahan telinganya agar mendengarkan Al-Quran, mendengarkan yang baik-baik. Ditahan dari hal-hal yang negatif. Dengar orang misu, menjauh. Ada orang nantang, ada orang ngajak, mabuk, tua, minum, judi, game segala macam. Bilang pada temannya, ini imun. Bilang saja, saya puasa. Apa artinya puasa? Kalau ada temannya yang ngajak tengkar, no, ini saya puasa. Mengalah saja. Kalau ada temannya mengajak yang jahat, jawab dengan ini imun. Ada ngajak temannya makan di warung warteg, duduk nyantai ngerokok siang-siang, bilang ini imun. Cukup jawab di situ saja. Ada orang yang ngerasa ngomong ngalor ngidul kan, ada nih, entah di WA, entah di Facebook, entah di mana, entah langsung maupun tidak langsung. Hal yang negatif semuanya ditahan. Dengan inilah kalau hatinya ditahan untuk merasakan hal yang buruk, pikirannya ditahan untuk berpikir yang buruk, telinganya sudah ditahan, matanya ditahan, hidungnya ditahan, mulutnya ditahan. Inilah yang disebut dengan puasa imanan wahtisaban. Puasanya benar-benar karena beriman kepada Allah, wahtisaban, dan penuh dengan hati-hati. Tidak hanya sebatas puasa namun mulutnya tidak puasa. Mulutnya puasa, telinganya tidak telinganya puasa, matanya tidak puasa. Matanya puasa, perasaannya tidak puasa. Suka dengki, masih suka iri, masih suka gerundel, masih suka merengut, masih suka naik darah, masih suka tensi. Hatinya berpuasa tapi pikirannya tidak suudzon, mikir yang aneh-aneh, ngayal kemana-mana. Semuanya harus ditahan. Kalau sudah mau ngayal,
sudah berpikir negatif atau suudzon terhadap orang lain, katakan pada dirimu, wahai diriku, wahai jiwaku, wahai pikiranku, wahai hati, mulut, telingaku, ini imun, kamu sedang puasa, antum sedang puasa. Katakan pada dirinya, ingetin, ini imun. Fahimtum? Fahimtum? Makanya kalau nanti ada sudah mulai bisik-bisik, mulai suka main berlebihan, mulai suka aneh-aneh, ingetin, ini imun. Mending zikir, istighfar, sholawat, tartil, belajar, menghafal, itu lebih bagus. Agar apa? Agar puasa benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, tuntunan Al-Qur'an, tuntunan syariat. Fahimtum? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Makanya nanti orang yang berpuasa benar-benar puasanya benar, dia tenang, cahayanya, auranya baik, nyaman, rileks, santai, terasa dalam tubuh ini. Bedanya orang yang puasa dan yang tidak, itu terasanya setelah puasa. Tanda bahwa puasanya itu diterima setelah puasa dan sebelum puasa itu sama, bahkan lebih baik, bukan merosot. Kalau waktu puasa tadarusnya semangat, jamaahnya semangat, ngajinya semangat, di luar puasa juga harus sama. Alhamdulillah kalau di sini kan sudah sistem boarding. Dari sebelum subuh udah tahajud, bangun, lalu tilawah, lalu tartil, lalu tahfidz, wirid, zikir sampai jam 6. Habis itu belajar bahasa Arab, sholat duha, lalu belajar boarding school sampai zuhur. Habis zuhur belajar lagi, istirahat sebentar 1 jam, asar bangun lagi, ngaji lagi, maghrib ngaji lagi. Alhamdulillah. Artinya puasa tidak puasa, waktu kita alhamdulillah kita pakai dengan baik. Bagi kita terutama yang sudah puasa Senin Kamis, sama suasananya kayak Ramadan dalam satu tahun. Tapi kalau yang tidak puasa hanya semangat ngaji Al-Quran di bulan Ramadan saja, matamin, baca Quran, tilawah, tapi pas di luar Ramadan hilang. Jamaah ke mushola, ke masjid rajin semua pas di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan mulai hilang lagi satu-satu. Itu tandanya puasanya masih dipertanyakan, alias belum murni, belum imanan wahtisaban. Paham tum? Maka insya Allah kalian di sini sudah menjadi anak yang terbaik, hamba Allah yang terbaik, selama niatnya benar-benar diniatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Mau dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Artinya semoga kita dijadikan orang-orang dari orang yang diridhai oleh Allah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Semoga kita semuanya dipilih, terpilih, dijadikan orang-orang yang istimewa yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Jadi yang masih suka gerundel, puasanya memang tidak batal,
tapi kalian tidak termasuk orang yang imanan di saat puasa masih suka ngerumpi, di saat puasa masih suka gerundel, tengkar, suka naik darah, suka jorok, suka macam-macam, tidak ihtisaban, maka jaminan untuk kita liqa'i rabbih, untuk ditemui oleh Allah nanti belum tentu dapat jaminan itu. Maka dari itu saya ingatkan lagi, terutama untuk diri saya sendiri, saya mengingatkan bareng-bareng untuk kita jalankan bareng-bareng sebagaimana kita hidup bareng-bareng di sini, bahwa puasa kita ini harus puasa dari rambut sampai kaki, harus puasa, bukan cuma tidak makan. Imsak itu semuanya, pandangannya, hidungnya, mulutnya, telinganya, rambutnya, tangannya juga menjadi tangan yang baik, kakinya jadi kaki yang baik, telinga, mata, perasaan dan pikirannya pun harus berperasa, harus berpikir yang baik, yang positif. Mau jadi orang yang positif? Semuanya mau, tapi prakteknya mau tidak berusaha. Harus berusaha semaksimal mungkin. Kita ini berjuang untuk meraih keridhaan, mencapai puncak ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa paham semuanya? Bisa paham semuanya? Alhamdulillah. Baik, malam ini adalah malam yang ke-10. Bismillah, insyaallah 10 ini 10 pertama. Wakilah 10 pertama di bulan suci Ramadan. Kalau kita sukses di 10 pertama di bulan Ramadan, berarti kita sudah bisa menghapus dosa-dosa kita. Lalu 10 Ramadan lagi ke depan kita untuk mendapatkan rahmat. Lalu 10 terakhir bulan Ramadan dan seterusnya kita mendapatkan 3 janji yang Allah berikan, yaitu pintu taubah. Jadi maghfirah, taubah, rahmat. Seperti itu. Ya. Kita semangat, besok lebih semangat lagi, semangat puasanya, semangat belajarnya, semangat dalam melaksanakan aktivitasnya. Semangat. Masih semangat Faisal? Masih semangat Hafiz? Lah, sudah ada yang teler. Benar, masih semangat semuanya? Kita coba sebagai penutup konsep. Ya. Faisal masih semangat? Ya, coba. Kamu sekarang fokus kepada apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Paham? Semuanya fokus kepada apa yang saya katakan, jangan fokus kepada apa yang saya lakukan. Paham tak? Coba, kalau ini berapa? Kalau begini? Kalau tambah gini? Oke, sudah paham? Sudah siap? Kalau gini berapa? Kalau tambah gini? Kalau tambah gini? Kalau gini? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Salah semuanya. Salah semuanya. Salah semuanya. Mau coba lagi? Perintahnya fokus kepada apa yang kalian. Hei. Ini uji auditori, paham? Tadi malam kan sudah dikasih tahu tuh, fakok visual, auditori, kinestetik dan lain semacam. Sekarang saya kasih ujian. Yang lulus boleh pulang duluan. Paham? Perintahnya apa? Fokus kepada apa yang saya katakan atau kepada apa yang kalian dengar. Paham semua?
Fokus kepada apa yang kalian dengar dan apa yang kalian dengar. Fokus kepada kata-kata saya. Fokus kepada apa yang kalian dengar, bukan apa yang kalian lihat. Paham? Oke, saya ulangin. Ini berapa? 4. Jadi ini 4. Kalau begini 2. Kalau tambah gini 3. Oke, sudah siap? Ini berapa? 2. Kalau begini, kalau ini, kalau begini, kalau ini, salah lagi, salah lagi. Hah? Tambah-tambahan? Tidak, bukan tambahan. Bukan tambahan. Ini berarti auditorinya belum buka, belum Bu. Ini bikin sulit belajar begini. Ini nih sebagai penutup di malam ini. Coba saya rubah lagi perintahnya. Fokus kepada apa yang kalian lihat, jangan fokus kepada apa yang kalian dengar. Paham? Sekarang fokus kepada apa yang kalian lihat, bukan apa yang kalian dengar. Ini satu, ini satu, ini 2. Tuh lihat, ini 2. Coba lihat ini berapa? Coba ini berapa? 2. Ini 4. Ini berapa? Ini 2. Ini 3. Salah semua. Salah semua. Nggak ada yang benar. Apa perintahnya tadi? Perintahnya yang pertama fokus kepada yang kalian dengar. Yang kedua fokus kepada apa yang kalian lihat. Oke, sekarang audio. Fokus kepada audio. Jangan fokus pada mata. Artinya merem sekalipun kamu bisa jawab. Paham? Kalau ini 1, kalau begini 2, kalau tambah gini 3. Oke, sekarang tes. Kalau tambah gini, kalau begini, kalau ini, kalau begini, salah. Oke, latihan di rumah masing-masing. Latihan di rumah masing-masing. Putri belum ada yang bisa? Belum. Tes paling terakhir. Tes paling terakhir. Siap semuanya? Masih semangat? Oke, siap. Fokus kepada apa yang kalian dengar, bukan pada apa yang kalian lihat. Oke. Siap dimulai? Kalau ini 4, kalau gini 1, kalau begini 2. Oke, selesai. Kalau ini berapa? Kalau begini salah. Itu kan udah, besok latihan dulu di rumah masing-masing. Insya Allah ngerti maksudnya? Belum paham? Belum paham. Oke, saya kasih tahu. Fokus, coba fokus. Fokus kepada yang kalian dengar, bukan fokus kepada apa yang kalian lihat. Artinya kalian gak melihat pun bisa jawab. Bagaimana? Fokus. Caranya fokus, dengarkan baik-baik. Kalau begini 4, kalau ini 2, kalau begini 3. Sudah paham? Oke. Kalau ini tuh kan salah lagi. Kalau ini tuh kan salah lagi.
Pertanyaannya yang saya tanyakan fokus kepada soal yang kalian dengar. Paham? Kalau ini 4, kalau begini 2, kalau tambah gini 3, sudah? Oke, kalau ini nah, kalau begini kalau ini belum ada yang bisa jawab. Besok latihan baru nanti dites lagi, diuji lagi. Baik, terima kasih. Ini sebagai penutup. Semoga bermanfaat. Ini latihan untuk visual, latihan untuk auditori. Alhamdulillah. Yahdina wa yahdikumullah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.